Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan diperagakan bagaimana menganalisis penilaian akhir semester dan pengolahan nilai untuk keperluan pengisian raport berdasarkan ulangan harian plus penilaian akhir semester. Mula-mula disiapkan dulu aplikasi Analek. Ini kita buka saja aplikasi Analeknya. Nah, selanjutnya karena saya mengajar ada 4 kelas, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, maka ini kita buat dulu keterangan identitas analisis bersoal ini, yakni analisis bersoal pada penilaian akhir semester. Ini tinggal diklik di sini. Kalau umpamanya penilaian akhir tahun nanti ini, tapi sekali ini adalah penilaian akhir semester. Selanjutnya sekolahnya SMA Negeri 1 Martapura, nama guru diisi, NIP diisi, subjek, tes dipilih adalah matematika peminatan, kemudian topiknya umum saja. Terus yang berikut kelasnya adalah 12.2, jenjang sekolah SMA, KKM 75, persen klasikal 85%, tempat tes Martapura, tertanggal sekian untuk kegiatan analisis, dan pastikan juga teknik input data yang digunakan adalah manual. Jadi ini ada database juga. Kalau database ini kalau memang sudah tertaruh di sistem database ini data-data siswa, tapi kali ini yang digunakan adalah teknik manual saja. Ini adalah untuk input data biasa, mengisi secara manual. Nah, setelah itu ini kita simpan file save as, tentukan tempat penyimpanannya, saya namakan dengan analisis butir soal NAT, maksudnya matematika peminatan, kemudian kelas 12.2. Kita simpan. Oke. Kemudian kita siapkan juga untuk yang lainnya, kita siapkan juga untuk yang lainnya. Kalau tadi adalah 12.2, kemudian 12.3. Terus di sini file save as di folder yang sama, ini tinggal kita ganti 3. Selanjutnya ke 12.4, file save as, kita ganti 4. Terus terakhir 12.5, file save as, kita ganti dengan 12.5. Nah, jadi ini sudah siap rumah untuk keperluan analisis dan pengolahan nilai pada pengisian rapot semester ganjil. Ini 12.2, 12.3, 12.4, 12.5. Baik, yang berikutnya yang disiapkan adalah kita mendownload atau mengunduh file responses dari Google Form. Nah, ini sudah di-download file responsesnya. Ini form responsesnya berisi semua kelas peserta tes matematika peminatan. Baik, kita akan mulai dengan kelas 12.2. Jadi kita aktifkan dulu analisis butir soal kelas 12.2. Oke, berikutnya kita masuk ke DB manual. Kita mulai dengan pengisian identitas peserta. Ini untuk pastikan 12.2. Kita ke form responses. Mula-mula kita urutkan nama ini berdasarkan abjad. Nah, setelah itu kita ke kelas, kita urutkan berdasarkan abjad juga. Kita fokus ke kelas 12.2, maka ini kita filter saja. Jadi kita pilih 12.2 saja atau MIPA 1, 12 MIPA 1. Kemudian untuk meyakinkan lagi ini kita urutkan abjadnya. Ya, sudah. Nah, langkah berikutnya kita salin nama peserta ini dengan cara letakkan kursor di C2, kemudian Ctrl Shift panah bawah. Kita copy. Terus kita ke ABS, analisis butir soal. Ini kita paste value saja. Oke. Nah, ini kelebihan kita hapus sampai Pania Listiani, ini kita hapus juga. Kemudian nomor induknya, nomor induk nasionalnya, Ctrl Shift panah bawah, kita copy juga. Kita interface, kemudian ini kita letakkan paste value. Oke. Nah, dari Aprisa Nur Sapitri hingga Pania Listiani. Nah, kalau sudah, kita lihat input pilihan ganda. Tadi Aprisa sampai dengan
Fania Listiani sudah masuk. Kemudian ini kita hapus saja. Kita hapus dulu. Ini sudah disiapkan untuk soal matematika peminatan, ada 25 butir soal. Kunci-kuncinya sudah kita taruh dari nomor 1 hingga nomor 25, A, E hingga D. Kemudian skornya kita ratakan saja, sama semuanya 1. Nah, kemudian bagian ini nanti akan kita isi. Ini kita hapus dulu. Ini akan kita isi, kita letakkan kursor di bagian awal ini, di sel E8. Mulai aprisa 0 sampai hati-hati. Ini biasanya terjadi kekeliruan, menaruh kursornya tidak pada tempatnya. Jadi pastikan betul-betul diawali dari ini. Kita ke form responses, kita perhatikan ini. Selanjutnya kita salin jawaban para siswa. Perhatikan kita letakkan kursor di sel G2 untuk memulainya, ini nomor 1. Dengan jawaban C, kemudian kita Ctrl Shift panah kanan, kemudian ikuti Ctrl Shift panah bawah, terus kita copy Ctrl C. Nah, ini sudah ada klip, berarti sudah terseleksi, sudah tercopy. Kemudian kita analisis butir soal. Nah, ini sudah kita taruh kursor di awal ini, di E8. Kemudian kita paste value. Nah, semua jawaban siswa sudah diisikan. Untuk memeriksa hasilnya, hasil analisisnya kita lihat di output pilihan ganda. Ini di set output ini. Nah, dapat kita lihat proportion correctnya, mudah, sukar-sukar, sedang, dan seterusnya. Kemudian daya beda atau koefisien point biserialnya. Nah, ini ada yang diterima dari PC, 2 yang ditolak. Kemudian ini adalah proporsi endorsing, keterjawaban setiap opsi. Terus yang perlu juga kita perhatikan di sini alpha cronback-nya alhamdulillah sudah di atas 0,7, maka soal ini terkategorikan stabil atau reliable. Berikutnya bisa juga dilihat ini maksimumnya adalah 80, minimumnya adalah 24, standar deviasinya adalah 15,22. Jadi cukup bervariasi nilai para siswa ini. Selanjutnya untuk pengolahan nilai raport, kita ke bagian analisis. Kita lihat di sini analisis keterjawaban soal menurut pokok bahasan atau materi atau kompetensi dasar. Saya sudah mendata bahwa untuk penilaian akhir semester ini ada KD tentang limit trigonometri, selanjutnya turunan fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah terkait turunan fungsi trigonometri, dan seterusnya hingga distribusi peluang binomial. Pada soal tersebut sudah dipetakan untuk limit trigonometri ada pada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Jadi di sini adalah data nomor soal yang terkait dengan limit trigonometri. Selanjutnya untuk turunan fungsi trigonometri nomor 10, 11, 12, 19 dan seterusnya hingga pada distribusi peluang binomial 22, 23, 24, 25. Dalam matematika boleh jadi satu soal itu mengkait dua pokok bahasan atau dua kompetensi dasar. Jadi diperkenankan saja satu nomor soal itu berada di lebih dari satu kompetensi dasar. Nah, ini setelah diisikan di sini, maka nanti bisa dilihat di bagian bawah ini. Kemudian di sini ada NL1, NL2. Ini maksudnya adalah andaikan bahwa pada KD tersebut telah dilakukan ulangan harian atau ulangan KD. Untuk saya di sini sudah ada melakukan ulangan-ulangan KD tersebut, merupakan ulangan harian atau tugas harian yang ingin nilainya diinputkan. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti ini ada tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Ulangan harian tersebut dengan KD yang sama bisa dimasukkan. Yang penting adalah data siswanya ini jumlahnya sama, kemudian abjadnya, urutannya juga sama. Jadi jangan sampai nanti ada slip ya, sehingga nilai satu anak ketukar dengan anak yang lain. Tidak dipastikan itu. Nah, kemudian kita bisa dilihat sini kebetulan untuk limit trigonometri hanya ada satu ulangan harian penunjang. Maka di sini saya beri bobot, namanya di sini 2 untuk pasnya, kemudian untuk ulangan hariannya diberi bobot 1. Nah, ada pun nilai untuk ulangan harian kedua tidak ada, jadi dikosongkan. Selanjutnya kita lihat KD tentang turunan fungsi trigonometri. Di sini ada 2 kali.
ada 2 kali ulangan harian, maka dimasukkan kedua-duanya tapi dengan bobot masing-masing hanya satu-satu, kemudian untuk penilaian akhir semesternya adalah 2. Dan seterusnya ini hingga KD yang terakhir. Nah, tentang distribusi peluang binomial. Boleh di scoringnya diatur sedemikian rupa, O-nya 21 atau 11, sudah. Nah, kalau sudah, kita kontrol home saja, kemudian kita ambil rekap. Kita bisa lihat di rekap ini walaupun agak kecil, ini adalah KD per KD yang diujikan pada PAS digabung dengan nilai ulangan harian. Data yang kita dapat adalah seperti ini. Ini ada ratanya, maksimumnya, ada minimumnya, ada standar deviasi. Kita lihat di bagian sebelah sini. Nah, ini ada juga data untuk melihat di KD mana yang tertinggi, di KD mana yang terendah. Jadi ini yang tertinggi, ini adalah yang terendah. Kemudian ini adalah deskripsi gabungannya. Untuk melihat bagaimana tampilannya, ini bisa kita lihat di keterangan ORI ini, misalkan pada Aprisa Nur Sapitri, atau mungkin yang lain, umpamanya Ahmad Firmanto Azhari. Nah, ini nilainya adalah 72, ranking kelima dari 28 siswa. Jadi nilai ini adalah merupakan nilai asli perolehan anak bersangkutan pada PAS. Nah, kemudian ini adalah nilai per KD-nya. Bisa dilihat nilai KD tertinggi adalah pada fungsi trigonometri. Ini ada keturunan ketik, turunan fungsi trigonometri. Kemudian yang terendah adalah yang warna merah ini, distribusi peluang binomial 50. Jadi di sini sudah ada keterangannya komposisi pengetahuan tertinggi pada turunan fungsi. Di ketinggalan T-nya ya, trigonometri. Dan terendah pada distribusi peluang binomial. Perbaiki pada komposisi yang masih rendah. Jadi kalau ketemu ada kesalahan ketik seperti ini, bisa diperiksa di bagian analisis. Ini kita kontrol home saja. Ini turunan fungsi, nah ini turunan fungsi trigonometri. Maka bisa kita lihat ini sudah berubah turunan fungsi trigonometri. Untuk pengolahan nilai raport, mungkin nilai ini perlu dikonversi sehingga tidak ada nilai yang di bawah KKM. Perhatikan ada set nilai raport. Nah, pada set nilai raport ini mirip dengan analisis. Ini mirip dengan analisis. Nah, ini adalah copy atau salinan daripada analisis nilai raport ini. Nah, selanjutnya nanti kalau kita perhatikan ini ratanya 71, maksimumnya 85, minimumnya 22. Kalau nilai ini ingin dikonversi, nanti lihat tinggal kita copy saja. Kita copy. Nah, setelah itu kita ke konversi nilai, ke set konversi nilai. Nah, kemudian ini kita tempelkan di nilai asal ini paste value. Nah, paste value, perhatikan di pas. Ini terendah 22, tertinggi 85. Nanti kita konversi ke nilai berapa? Misalkan ke 85 juga tertingginya. Kemudian terendahnya kita patok 75. Nah, maka nanti ini ada nilai pembulatannya. Ini bisa kita kopikan. Nah, kemudian kita kembalikan ke nilai raport. Nah, setelah itu nanti kita paste value. Demikian dikerjakan untuk yang lain-lainnya. Hingga pada akhirnya nanti bisa dilihat juga untuk komentarnya ini. Ini ada bagian tertinggi, ada yang terendah. Di nilainya yang tertinggi 100, yang terendah 50. Kemudian kalau ingin melihat keterangan, orang ini ada keterangan mod, keterangan modifikasi maksudnya. Nah, kita ambil umpamanya anak yang kedua, Ahmad Firmanto Azhari. Nah, ini nilainya 88,72. Ranking ke-21 dari 28 siswa. Adapun nilai menurut KD-nya adalah demikian, tertinggi pada fungsi turunan fungsi trigonometri, atau juga ini peluang suatu kejadian distribusi acak, dan terendah pada distribusi peluang binomial. Ini sudah ada deskripsinya, komposisi pengetahuan tertinggi pada turunan fungsi trigonometri dan terendah pada distribusi peluang binomial, perbaiki pada komposisi yang masih rendah. Baik, demikian penjelasan tentang pengolahan penilaian akhir semester yang digabung dengan ulangan harian KD per KD. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.